Data Kementerian Pertanian mencatat produksi gula nasional Indonesia pada tahun 2022 masih dikategorikan sangat rendah, yaitu sebesar 2,35 juta ton. Padahal kebutuhan gula nasional secara umum berada di angka 7,3 juta ton dengan rincian gula konsumsi sebesar 3,2 juta ton dan gula industri sebesar 4,1 juta ton. Hal itu yang membuat angka impor gula di Indonesia masih tinggi. Di tahun 2023 tercatat Indonesia telah mengimpor gula sebesar 5,07 juta ton. Dari total impor gula tersebut, Thailand sebagai sesama negara Asia Tenggara justru menjadi eksportir gula terbesar bagi Indonesia, yaitu sebanyak 2,37 juta ton. Kita akan mandiri, kita akan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan. Dan akan saya siapkan yang 700 itu, sekarang baru dapat 180.000 hektar. Untuk itu, pemerintah Indonesia tengah mengupayakan ketahanan pangan nasional, khususnya swasembada gula nasional pada tahun 2028, melalui roadmap yang tertuang dalam Perpres nomor 40 tahun 2023, meliputi peningkatan produktivitas tebu hingga 93 ton per hektar dan penambahan area lahan baru perkebunan tebu hingga 700.000 hektar. Saya ini es krim. Thank you ya. Ya. But anyway sayang, kamu tahu nggak rasa manis gula dari es krim ini dari mana? Ya dari pabrik gula nggak sih sayang? Salah kamu itu sayang. Manisnya gula itu bukan dari pabrik, justru manisnya gula itu sudah terbentuk sejak dari kebun tebu. Emang iya ya? Nah, biar kamu ntar juga paham, simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan metode perhitungan ISSCD (International Society of Sugarcane Technologists), pembentukan rendemen tebu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor on-farm atau di kebun dan faktor off-farm atau di pabrik gula. Tetapi menariknya, ternyata pabrik gula hanya bertugas untuk menyelamatkan atau mengekstrak kandungan gula yang sebenarnya telah diproduksi di kebun atau on-farm. Nah, untuk menghasilkan rendemen atau jumlah gula yang tinggi, maka ada 3 kriteria yang perlu dipenuhi oleh tanaman tebu. MBS, singkatan dari manis, bersih, dan segar. Manis artinya berkaitan dengan tingkat kemasakan tanaman tebu. Jika tanaman tebu berada pada kemasakan yang optimal, maka akan menghasilkan jumlah gula yang optimal pula. Bersih artinya berkaitan dengan minimnya pengotor atau trash seperti daduk, sogolan, pucukan, tanah saat memasuki tahap tebang muat angkut. Bahan-bahan pengotor tersebut dapat menurunkan nilai rendemen dari tebu yang ditebang. Tiap kenaikan 1% trash dapat menurunkan rendemen sebesar 0,194% rendemen. Dan segar artinya berkaitan dengan faktor durasi waktu pasca tebang hingga memasuki tahap penggilingan. Tingkat kemanisan tebu dapat optimal jika digiling dalam kurun waktu kurang dari 36 jam pasca ditebang. Hal ini agar kadar sukrosa tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas mikroorganisme. Proses polimerisasi dari sukrosa menuju terbentuknya dextran ini berakibat pada sulitnya proses pengolahan nira di stasiun masakan. Selain itu juga berdampak pada pembacaan pol semu di laboratorium. Di setiap kenaikan 0,01% dextran dapat menaikkan potensi kehilangan gula sebesar 0,04%. Dan setiap 0,1% dextran dalam nira tebu akan menyebabkan pembacaan pol semu sebesar 0,3%.
Lantas, bagaimana dengan strategi PT PN 1 Regional 4 sebagai perusahaan yang mengelola komoditas tebu terbaik di Indonesia? Jadi memang kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Jadi kita akhirnya mengerti ya Pak ya, begitu ya. Ya. Ya Bapak, terus tentunya kan Bapak punya tim nih Pak. Ya, cara Bapak mempererat hubungan Bapak dengan tim, ya baik itu di kantor maupun di lapangan ya, bisa kita bilang itu bonding tim gitu. Gimana ya Pak? Ya biasanya kita supaya kita hubungannya bisa erat, kita ciptakan suasana yang saling support dulu nih. Ya kita saling kondusif, just like a puzzle gitu kan. Puzzle itu kan ada yang menonjol, ada yang ke dalam. Tentunya semua orang punya perannya masing-masing. Saya rasa saling melengkapi. Tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini saya ajak Pak Danis untuk ngikutin agenda seharian kita. Ya, pasangan itu harus bisa terjual tuh. Karena kan ya, saya sekarang sedang bersama Bapak Febri melaksanakan rapat bersama timnya untuk mencapai target maksimal. Jadi evaluasi hari ini kita lakukan, prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi program P8 ton yang sudah kita laksanakan, khususnya di PT PN 1 Region 4. Selanjutnya, bersama Bapak Febri Marpaung, saya juga berkesempatan untuk turut visit ke salah satu kebun terbaik PT PN 1 Regional 4 dalam rangka memastikan strategi program P8T yang telah terimplementasi di lapangan. Hari ini kita akan menuju ke kebun mana ya Pak ya? Ya Pak Dedis, jadi seperti yang saya sampaikan tadi pagi, jadi salah satu aktivitas hari ini kita akan mencoba supervisi ke kebun kita Lumajang nih. Jadi di Lumajang kita punya luasan areal HGU seluas kurang lebih 7.000 hektar lah. Ini merupakan salah satu luasan kebun kita yang paling besar selain kebun kita di Kediri, di Asem Bagus, di Banyuwangi. Sebelum sampai nanti di kebun ya Pak ya, Bapak bisa ceritakan sedikit secara garis besarnya Pak, bagaimana strategi untuk mendapatkan potas tebu yang maksimal Pak? Ya, tentunya kalau kita ngomong tentang produktivitas tebu, kita tidak pernah lepas dari 5 key point strategi yang harus kita kunci dan kita bisa manajemen agar bisa meraih produktivitas yang optimal. Yang pertama kita ngomong terkait land atau tanah, yang kedua kita ngomong terkait climate atau iklim, kemudian yang ketiga genetik atau varietas atau bibit, yang keempat agronomi praktis atau sistem budidaya, yang kelima adalah harvesting management atau tebang muatan. Kalau kita bisa mengcombine dan memanajemi kelima aspek di poin ini, tentunya saya yakin produktivitas tebu optimal bisa kita raih dengan baik Pak Dedis. Oh begitu, berarti tadi Bapak sempat menyebutkan the 5 ya Pak ya, 5 item atau 5 key point ya Pak ya. Di 5 ini tuh ada satu yang cukup menarik buat saya Pak, yaitu genetik atau varietas Pak. Ya, strategi PT PN 1 Regional 4 sendiri untuk mendapatkan bibit unggul Pak, itu bagaimana Pak? Ya, jadi kita di PT PN 1 Regional 4 itu memiliki 2 pusat penelitian khusus untuk tebu, yaitu yang pertama di Kediri, di Puslit Gula Jengkol, yang kedua di Lumajang sendiri ini, kita ada Puslit Tebu Sukosari. Kita konsisten dari awal untuk menciptakan varietas-varietas unggul melalui rilis varietas NE01, NE02, NE03, NE04, sama N114T. Untuk mendapatkan sebuah bibit tebu terbaik, PT PN 1 Regional 4 telah melalui berbagai tahapan penelitian dalam perjalanan waktu yang panjang, sampai akhirnya menemukan dan merilis varietas bibit tebu unggulan yakni NX04 pada tahun 2022 melalui Pusat Penelitian Tebu Jengkol. NX04 merupakan hasil perakitan atau perkawinan silang dari 2 varietas. Sebut saja varietas PSDK 923 sebagai induk betina dan varietas VMC 7616 sebagai induk jantan yang sebelumnya juga dihasilkan dari introduksi Filipina ini dikawinkan. Setelah melalui beberapa tahap seleksi dan uji daya hasil, dihasilkan klon unggul harapan yang disebut JSR 120564. Klon ini kemudian diusulkan untuk dilepas menjadi varietas unggul baru berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan nama NX04.
karena menunjukkan keunggulan produktivitas lebih tinggi dibandingkan kontrol varietas komersial kala itu. NE04 merupakan varietas dengan tipe kemasakan awal tengah dengan diameter batang sedang sampai besar, dan ini cocok dikembangkan di tipologi lahan bertekstur berat berjenis tanah vertisol dan tipologi lahan tekstur ringan berjenis tanah regosol. NE04 ini sendiri memiliki keunggulan dari segi potensi produktivitas yang tinggi dengan potensi produksi mencapai 1.400 kuintal per hektar. Ternyata dari NE04 kita tanam di tanah Tegal itu kok benar-benar taksasinya, protasnya itu bisa menjanjikan. Dari setengah hektar itu kita bisa mendapatkan protas untuk IPL pertama itu sekitar setengah hektar 600 kuintal, dan sudah kita mulai pengembangan lagi. Selain memiliki keunggulan dari sisi produktivitas, varietas tebu NX04 dipilih petani karena diketahui memiliki daya toleran atau daya tahan terhadap penyakit luka api. Oh, ini yang dinamakan brix ya Pak ya? Ya, jadi ini adalah alat untuk mengukur nilai gula yang ada dalam nira tebu. Coba bisa dilihat. Oke. Jadi nanti kita coba jelaskan Pak. Berapa tuh angkanya yang kelihatan? 23 Pak? Wah. Ini? Ya. Kalau 23 dengan hitungan kasar mestinya rendemen 8 di pabrik mudah tuh kita raih bersama. Tadi saya melihat cara memetakan strategi di kantor. Maka dari itu Pak, bagaimana cara Bapak memastikan SOP yang dilakukan di kebun secara strategis? Ya, jadi kita ada beberapa strategis yang kita lakukan di Regional 1 PTPN 4 Pak Denis. Baik. Jadi yang pertama kita lakukan penguatan manajemen review, yaitu dengan adanya daily dashboard. Seperti ini coba Pak Dekabak. Ya. Kita ada daily dashboard yang selalu kita monitor tiap hari. Kemudian ada monitoring wiki. Kita dengan BRM dengan seluruh pejabat puncak, serta kita ada reward and punishment untuk teman-teman yang di lapangan. Kita ada lakukan monitoring inspeksi di lapangan, yaitu yang dilakukan oleh teman-teman operasional maupun kita menggunakan drone yang kita lakukan di lapangan. Ya, kita ada mekanisasi, ada analisa tanah, analisa pupuk, kemudian bibit tadi, rilis bibit yang kita support dari Puslit. Kita lakukan peningkatan kompetensi SDM kita melalui pelatihan-pelatihan teknis, maupun kita ada pengukuran budaya planters nih buat kita. Mari Pak Denis, kita diskusi sama teman-teman nih di kebun kita. Baik Pak. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Salam Blenders. Luar biasa kan? Luar biasa. Mari Pak Denis. Tentunya ya Pak ya. Bapak Febri Airmapaung, Senior Executive Vice President Operation PTPN 1 Regional 4 Pak. Seberapa besar keyakinan Bapak dalam mencapai target, khususnya kontribusi PTPN 1 Regional 4 yang berhubungan dengan ketahanan pangan nasional? Ya Pak Denis, jadi kalau kita ngomong optimisme, saya optimis dan yakin bahwasannya kita PTPN 1 Regional 4 mampu berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan Indonesia. Walaupun memang skop kita saat ini masih di luasan melalui program P8 ton dalam luasan 12.150 dan sasaran produktivitas 100 ton per hektar, rendemen 8%. Tapi saya yakin dengan skop yang lebih luas, program ini bisa kita duplikasikan baik secara internal di PTPN, perusahaan swasta maupun perkebunan rakyat. PTPN 1 Regional 4 untuk ketahanan pangan Indonesia. Ini dia kesempatan yang tidak akan datang dua kali tentunya. This is our moment
bisa ngetril banget dengan Senior Executive Vice President Operation PTPN 1 Regional 4 bersama Bapak Febri Arimurpau. Melihat kejayaan ini. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayang. Aku hebat loh. Setulus pesan Padahal sebenarnya bisa aja. andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Betapa hatiku bersedih Di syuting aja itu. mengenang kasih dan sayang. Setulus pesan kepadaku, engkau kan Ya, hari ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran terbaik. Terima kasih ya. Kalau saya makannya biasanya makannya gini Pak Denis. Gini ya. adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini. Hari pertama produksi kacamata Danis oleh The Borings. Gila.